nih barengan sama kita. Nah, di konten kita yang sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana proses survei di Pusdiklat UAS BPKP. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana proses instalasi masih di tempat yang sama, yaitu di Pusdiklat UAS BPKP. Mau tahu bagaimana prosesnya? Ikutin kita terus yuk! Baik, nama saya Muhammad Fazlur Rahman. Sekarang sebagai pejabat pembuat komitmen di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Sedikit yang saya tahu, energi baru terbarukan ya energi yang diproduksi dari alam. Kalau yang kita kenal sekarang kan misalnya listrik itu kan diproduksi dari energi fosil ya, misalnya menggunakan minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Sementara kalau energi baru terbarukan memang sumbernya ada di alam, ada di hadapan kita, di sekitar kita lah, misalnya seperti sinar matahari, air, kemudian dan sebagainya lah. Ya, kita tahu Indonesia sebagai negara tropis tentu sudah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan limpahan sinar matahari. Kita mulai dari bangun tidur kemudian sampai dengan sore hari itu melimpah sekali sinar matahari. Akan sangat sayang sekali ketika gift yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa tidak kita berdayakan gitu. Untuk itu tenaga surya merupakan salah satu pilihan yang utama lah dalam mengoptimalkan energi baru dan terbarukan. Sedikit yang saya tahu tentang pembangkit listrik tenaga surya, ya bagaimana tenaga surya yang ada diolah menjadi listrik gitu kan, sehingga energi yang dari matahari bisa digunakan untuk membantu aktivitas kita sehari-hari gitu, khususnya listrik gitu kan. Kalau kita lihat di pemerintah yang sekarang ya, di rencana kerja pemerintah yang sekarang, rencana pembangunan jangka menengah gitu kan, itu pemerintah secara jelas sudah mendorong untuk mulai beralih gitu kan, bahkan mulai dari energi fosil kepada energi yang ramah lingkungan gitu.
gitu. Kalau kita tahu sebenarnya energi baru terbarukan itu kan bahkan emisinya bisa nol ya. Keinginan untuk beralih ke PLTS sudah sangat lama sebenarnya. Cuman mencapai momentumnya baru di tahun ini gitu. Untuk sekedar informasi, untuk di kantor kami, kami kan adalah satuan kerja di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Itu punya kantor kedudukan di pusat di Jakarta dan 34 provinsi. Mungkin kami baru yang pertama untuk menginisiasi penggunaan energi baru terbarukan melalui PLTS. Kenapa kami menggunakan lens solar? Kami melakukan survei lah ya. Kan sebelum memutuskan untuk memilih provider, kami melakukan survei, memilih, membandingkan gitu kan, dan kami melihat track record gitu. Walaupun kami tahu lens solar sebenarnya belum terlalu lama ada di bisnis ini, tapi lens solar itu kan merupakan anak perusahaan badan usaha milik negara gitu kan. Dan memang sebagai instansi pemerintah kita membangun sinergi dengan badan usaha milik negara maupun anak perusahaannya dalam mensukseskan agenda pemerintah dalam mengoptimalkan energi baru dan terbarukan. Kami dapat informasi dari berbagai sumber lah ya. Terakhir ya kami melakukan searching ya, istilahnya kita googling pakai Yahoo gitu kan, atau kita googling gitu kan. Lens solar menjadi salah satu provider yang menyediakan pembangkit listrik tenaga surya gitu. Dan kami mencoba mempercayakan itu gitu kan. Dan inisiatif pertama ini merupakan inisiatif awal yang tidak akan berhenti di tahun ini gitu. Kami akan berusaha untuk memperbanyak bauran energi gitu kan yang ada khususnya di kami ya, di Pusdiklatwas BPKP ini, di mana mungkin secara nanti mungkin akan mendominasi gitu penggunaan energi surya gitu kan di Pusdiklatwas BPKP ini. Yang pertama, terus memperbaiki layanan. Yang kedua, terus memperbaiki layanan. Dan yang ketiga, terus memperbaiki layanan. Karena kalau lens solar terus memperbaiki layanan, ujungnya adalah kepuasan dari pelanggan gitu. Nah, kalau pelanggan sudah puas, pasti efeknya kembali ke lens solar gitu, sebagai sebuah entitas bisnis.